Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Allahumma inni a'udhu bika an adillah au udalla au azillah au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin, seluruh pemirsa TV 9 yang senantiasa setia dengan kajian Qul Hadhihi Sabili, karya monumental Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Episode kali ini kita masuki pembahasan tentang Al-Munjiyat, perkara yang bisa mengangkat derajat seorang mukmin pada derajat terbaik, selamat dari segala ujian duniawi, berprestasi, tidak hanya sukses, berhasil secara kehidupan dunia, tetapi berhasil pula kelak menuju perjalanan akhirat abadi, surga Allah. Pertama adalah tangga pertaubatan. Tangga ini adalah tangga yang harus dilalui oleh setiap insan, di mana bakat manusia sejak awal diciptakan oleh Allah berbeda dengan makhluk lainnya. Ada makhluk yang senantiasa patuh, taat, tidak pernah durhaka. Merekalah para malaikat yang suci, lagi didekatkan kepada Allah. Ada makhluk yang terbiarkan tanpa beban aturan syariat. Mereka adalah makhluk dari bangsa hayawanat, binatang. Kemudian ada yang sejak awal diciptakan sudah menjadi persoalan kehidupan semesta ini dan anak keturunannya dilaknat. Kelompok ini adalah dari bangsa setan. Tentu yang terdepan mereka adalah iblis. Kemudian Allah berkehendak menciptakan makhluk yang berpotensi baik, namun masih dalam proses dari karakter kebinatangannya. Secara fisik ada struktur organ pada tubuhnya dari jenis kebinatangan, karakter nafsu, dan tentunya keinginan-keinginan yang bersifat kebinatangan. Namun pada tingkatan selanjutnya dia menjadi sosok yang baik, bahkan menjadi pilihan. Makhluk ini, Banul Adam, adalah anak cucu Nabi Adam, manusia. Dimulai dari kisah Nabi Adam yang kemudian turun ke bumi. Potensi berbuat salah diikuti dengan taubat. Maka kata kuncinya adalah at-taubah, untuk mendaki tangga keselamatan. Ada pertaubatan dari dosa besar, ada pertaubatan dari dosa-dosa kecil. Tangga berikutnya adalah bertaubat dari al-makruhat, segala perkara yang tidak disukai oleh Allah, walaupun tidak pada penilaian dosa. Berikutnya adalah bertaubat dari kesenangan, kenyamanan. Ini luar biasa, tidak semua manusia memasuki tangga taubat ini. Orang-orang pilihanlah yang memasukinya. Mengapa? Karena ketika menikmati kesenangan, ada potensi kelalaian. Al-maladzat, sesuatu yang lezat, berpotensi untuk lengah. Maka dia bertaubat dari kurangnya bersyukur. Puncak tertinggi adalah bertaubat dari seringnya lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun.
Ayat ini firman Allah menjelaskan bagaimana korelasi antara pertaubatan dengan la'allakum tuflihun, keberuntungan. Siapa yang bertaubat pasti beruntung. Dan siapa yang tidak mendaki tangga taubat ini, sulit rasanya al-falah, keberuntungan itu diraih. Kemudian syarat untuk melakukan proses taubat ada 3. An-nadam, penyesalan di dalam hati atas segala dosa yang telah lalu. Yang kedua, al-iqla', mencabut diri, menghindar dari dosa dengan satu keyakinan untuk tidak berbuat kembali. Yang ketiga, al-azam, bertekad alla ya'uda, agar tidak terjatuh, terjerembab ke lubang yang sama dalam perbuatan nista dosa. Sederhana kita berpikir bahwa orang yang berdosa di situ ada kemurkaan Allah. Untuk keluar dari kemurkaan ini, maka solusinya tidak ada lain kecuali pertaubatan. Para pendaki, orang yang menuju puncak keridhaan Allah, pasti harus melalui jalan pertaubatan. Meskipun beragam ya, ada yang sudah bertaubat dari dosa kecil, karena mungkin sepanjang hidupnya sejak lahir dia sudah dijaga oleh Allah, tidak pernah berbuat dosa besar. Ada yang seperti para nabi, yang sejak kecil hingga remaja dijaga oleh Allah. Begitu menginjak usia menerima amanat kenabian, maka mendapatkan satu pendampingan al-maksum, keterjagaan, keterpeliharaan dari segala potensi dosa. Bagaimana dosa besar, dosa kecil pun kesalahan terhindar. Mereka orang pilihan. Para pemirsa hadirin, tentu para nabi ini memiliki keistimewaan. Di antara para nabi, baginda kita Nabi Muhammad SAW masih merasa memerlukan diri beliau untuk beristighfar, bertaubat. Beliau mengharuskan diri beliau sendiri beristighfar setiap hari minimal 100 kali. Ini tentunya menjadi pertanyaan ya. Atau dalam riwayat yang lain 70 kali ya. Mengapa Nabi masih membutuhkan istighfar? Bukankah beliau diampuni oleh Allah, bahkan terjaga dari dosa-dosa? Tentu beliau ingin menjadi orang yang bersyukur. Nah, disinilah berarti energi dari istighfar, tangga pertaubatan untuk mencapai derajat kemaksuman yang lebih tinggi lagi. Selesai dari 2 al-munjiyat, ya, amal yang bisa membuat seorang hamba mencapai derajat kemuliaan, taubat dan istighfar, maka kita memasuki al-munjiyat, amalan yang bisa mencapai derajat kemuliaan lainnya, ar-raja wal khauf, harap dan cemas. Diumpamakan seperti 2 sayap seekor burung, di mana ketika seekor burung ingin mencapai ketinggian, dia harus mengepakkan 2 sayap ini. Begitu pula dengan seorang mukmin yang sejati, ketika dia ingin mencapai derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tentunya dia harus mengepakkan 2 sayap ruhaninya, maqam yang ada pada dirinya. Potensi itu adalah harap dan cemas. Bagaimana maksud dari harap dan cemas ini? Dia berharap senantiasa mendapatkan bimbingan hidayah taufik dari Allah, mendapatkan ampunan. Dia senantiasa berharap surga Allah, ridha Allah. Namun di sisi yang lain dia cemas. Ada banyak kesalahan, kelalaian dalam dirinya. Ada banyak proses pengampunan dosa, kelengahan, dan dia cemas menjadi bagian dari penghuni neraka, tempat orang-orang yang dimurkai Allah. Keseimbangan antara 2 posisi inilah yang akan mengangkat seorang mukmin. Tidak salah satunya. Seekor burung tidak akan terbang tinggi bila hanya memiliki 1 sayap. Begitu juga seorang mukmin yang sejati tidak akan mencapai derajat kemuliaan jika hanya dengan 1 potensi energi
khauf saja, takut saja, menjadi orang yang pesimis pada akhirnya, atau terlalu optimis, saya pasti ahli surga. Ini juga bermasalah. Terlalu pada maqam raja, tetapi keseimbangan dari keduanya inilah yang akan menentukan ketinggian derajatnya. Kemudian melengkapi dari Al-Munjiyat pada episode kali ini adalah as-sabru 'alal bala, bersabar menghadapi ujian. Sebenarnya sabar ini tidak hanya pada persoalan al-bala, ujian, tetapi ada 4 sabar. Ada orang bersabar ketika dia menjalani ketaatan. Kemudian ada orang bersabar ketika dia menjauhi segala larangan. Ada juga orang yang bersabar ketika menerima musibah bala. Dan ada orang yang bersabar ketika dia harus menahan hawa nafsunya meskipun itu mubah, dalam rangka mencapai derajat yang lebih baik lagi. Banyak pilihan-pilihan yang dilakukan Nabi. Nabi tidak makan bawang misal, meskipun itu mungkin tidak sampai pada tingkat haram ya. Mengapa? Karena beliau senantiasa berkomunikasi dengan makhluk pilihan istimewa yang tentu akan berpengaruh pada beliau. Para malaikat tidak menyenangi aroma dari bawang ini. Kemudian yang terakhir adalah asyukru 'alan na'ma, bersyukur atas segala karunia Allah. Washkuru nikmatallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukur atas karunia Allah agar kita ini menjadi seorang hamba yang sebenarnya. Jadi ada korelasi antara makna syukur dengan penghambaan. Sebenarnya kita hidup di dunia ini dalam rangka mensyukuri karunia hidup. Kita tidak pernah meminta untuk ditakdir hidup. Kita terpilih menjadi hamba yang mukmin adalah karunia terbesar. Kita terbimbing dalam hidayah taufik juga merupakan karunia nikmat yang tak terhingga. Maka sebenarnya segala rutinitas ibadah kita ini, sholat kita, puasa kita, tadarus Quran kita, zakat yang kita keluarkan, kesempatan berhaji, melaksanakan kewajiban ibadah haji kita, seluruhnya tidak lain adalah bentuk syukur. Ketika seorang mukmin menjalani ritual ibadahnya dengan semangat bersyukur, tak ada lagi beban dalam melaksanakannya. Tetapi ketika seorang mukmin merasa bahwa setiap aturan itu adalah beban tanggung jawabnya, kewajiban yang harus dipikulnya, setiap ibadah hanya menjadi keluh kesah saja. Nah, ini tentu perlu proses. Manusia berpotensi untuk lalai bersyukur, dan ini akan ada ancaman ya. Ketika bersyukur ada akibat baik, dan ketika lalai ada akibat buruk. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Pilihannya, apakah kita ini menjadi posisi orang yang bersyukur, ataukah kemudian kita berada pada posisi naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik, kufur terhadap karunia nikmat ini. Maka dari beberapa al-munjiyat, perkara yang bisa mengantarkan seorang hamba mendekatkan diri pada Allah ini, potensi kebaikan bisa kita tingkatkan. Ada banyak kesempatan, potensi yang belum kita gali, belum kita kelola, menjadi kekuatan yang luar biasa. Hamba yang baik bukanlah hamba yang menerima apa adanya kebaikan itu, tetapi setingkat lebih tinggi dan setingkat lebih baik lagi. Dialah sebenarnya hamba pilihan tersebut. Para pemirsa, kita akan memasuki sesi yang terakhir dari episode kali ini. Para pemirsa TV9 dan seluruh hadirin, Allah menyediakan beberapa peluang untuk mengangkat potensi kebaikan ini. Di antaranya dengan taubat, beristighfar, kemudian mengelola rasa harap dan cemas, ar-raja wal khauf, sabar menghadapi ujian, bala, musibah,
atau sabar ketika jalankan ketaatan, sabar menghindari perbuatan yang diharamkan, segala larangan, dan sabar menahan hawa nafsu dalam memperturutkan kenikmatan, kelezatan duniawi. Juga yang terakhir, bersyukur atas segala karunia. Ya baik, ada pertanyaan mungkin. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Mohon izin bertanya, bagaimana apabila seseorang dia melakukan kebaikan, dia berusaha sabar, dia sudah meretas jalan-jalan kebaikan, tapi di perjalanan panjang dia berusaha sabar dan melakukan kebaikan, ternyata hidupnya tidak sepi dari ujian, tidak sepi dari musibah, banyak hal yang terjadi dalam hidupnya. Apa yang harus kita berbuat dan lakukan secara batiniah atau rohaniyah kita, Kiai? Demikian pertanyaannya. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu bukan suatu ukuran bahwa ketika dia sudah bersabar, ketika dia sudah berupaya untuk menjadi posisi orang yang minas sabirin, apakah harus ujian itu selesai? Tidak. Karena sebenarnya materi ujian yang Allah berikan itu selain untuk menghapus, mengampuni kesalahannya, ada fungsi faidah lainnya, semakin meningkatkan derajat orang dekat pada Allah. Tidak ada di dunia ini orang yang semakin dekat posisinya, tingkatan kehambaannya kepada Allah, kecuali mereka semakin berat ujian penderitaannya. Siapakah di antara hamba-hamba Allah yang begitu berat ujiannya? Maka para nabi yang tertinggi, karena beliau seluruhnya adalah orang-orang yang terdekat pada Allah. Kemudian para wali, kaum arifin, dan lebih rendah lagi mereka orang-orang saleh. Maka tentu dapat kita fahami, ujian tidak harus terhenti karena kita sudah menjalani proses bersabar. Tetapi bagaimana kita mengelola pemahaman ulang tentang menghadapi ujian itu dengan lebih bijaksana. Ada pembahasan berikutnya di segmen yang lain tentang ridho. Insya Allah kita akan bahasnya. Baik, ada pertanyaan yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan berkaitan tentang istighfar. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tidak ada dosa besar jika setiap hari selalu dihantam dengan istighfar. Kira-kira apa faedah dari kedahsyatan istighfar ini sehingga memiliki dampak yang sangat luar biasa? Ini saja, jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Seperti kisah salah seorang ulama yang mencari ilmu, dia merasa kesulitan karena ketumpulan berfikirnya. Tetapi ketika melihat batu yang berlobang karena tetesan air, meskipun itu setetes-tetes tapi dalam kurun waktu yang lama terjadi proses alami, batu bisa berlubang. Maka demikian pula dengan istighfar. Mungkin dosa yang dilakukan begitu dahsyat besar, sementara efek dari istighfar untuk sekali baca sangat kecil. Akan tetapi dengan rutinnya beristighfar, setiap hari buku catatan amalnya tertulis istighfar, maka sebesar apapun dosa yang dilakukan, kekuatan ini, istighfar yang luar biasa ini akan mampu meruntuhkan dosa-dosa yang telah dilakukan itu. Ini mengajarkan bahwa kita selalu optimis, berharap besar. Oleh karena itu, dari beberapa potensi yang tadi perlu dikembangkan, kita kelola, ada keterkaitan. Taubat sinergi dengan istighfar. Al-khauf wa raja, harap cemas, bersinergi dengan istighfar. Orang yang sudah
terlanjur jatuh terjerumus pada dosa, apakah dia kemudian sekalian saja dengan berlumuran dosa itu hingga akhir hayat? Tidak, dia harus bangkit dengan khauf raja, kepak sayap dari harap cemas ini akan menyelamatkan dia. Nah, untuk mengangkatnya bagaimana? Tidak cukup hanya harap cemas. Harapan itu akan terbantukan dengan istighfar. Harapan itu akan terbantukan dengan mensyukuri nikmat yang lain. Kecemasan itu akan semakin dikelola dengan baik ketika dia memahami makna sabar. Jadi ini terangkai satu dengan lainnya. Tidak pengelolaannya secara sendiri. Ya, satu waktu semua bisa terkelola dalam diri seseorang. Semoga kita mendapatkan bimbingan, hidayah, taufik Allah, mampu melejitkan potensi diri ini menjadi hamba terbaik, hamba pilihan, dan husnul khatimah. Para hadirin dan seluruh pemirsa TV 9 dimanapun berada, kita semakin di penghujung. Semoga hari-hari terakhir Ramadan ini kita tercatat dari bagian mereka yang mendapatkan idkun minan nar. Informasi tentang kesempatan idkun minan nar ini akan melejitkan khauf war raja kita. Dengan apa kita mengisinya? Tentu salah satunya adalah beristighfar atau menikmati karunia Allah dengan bersyukur. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.